tadi. Ah. Jadi supaya jangan tapuy. Tunggu dulu. Ini ada lagi. Nah, supaya jangan taputi omongan tadi makanya dilariin sakete. Pak Jamal hadir nggak? Pak Yusril, Ya, Bunda. Ambo sampai di Padang meskipun sibuk banyak acara, masih sempat menghubungin Pak Ramlis, Ya. masih sempat menghubungi Pak Marsis, Ya. ya kan? Pak Ramlis sudah menyediakan waktu untuk kita ketemuan. Ya. Tadi jam 1 tadi sampai jam 3 karena beliau jam 5 atau jam 6 sudah ada di airport karena jam 7 berangkat ke Jakarta dengan pesawat. Ya. Nah, jadi intinya waktu setengah jam aja tidak bisa Pak Ramlis Pak Marsis menyediakan. Ambo datang, Bunda datang, ya urusan kita kan memang reunian kan, mau lihat makam orang tua. Tapi ketemu dengan mereka tuh kan merupakan delegasi perwakilan dari pembina-pembina, pengurus atau penasehat di Jakarta. Ya kan, bukan atas nama pribadi menemui mereka. Ya kan? Mewakili ketua pembina, mewakili yang lain lah gitu kan. Nah, pengawas bukan penasehat, pengawas. Nah, tapi itu jawaban mereka. Makanya Bundo tidak mau berbicara ini, tapi berbicara sesuai fakta yang dikirimkannya. Di sana ada kalimat, apapun ininya lah siap menerima. Kita sebagai orang Minang udah tahu tuh, ya kan? Bahwa dia jangan dipaksain juga dia lagi. Jadi sesuai yang sampaikan Pak Nas, dia ujian. Menurut informasi dari kawan yang lain, dia tuh udah setahun lebih itu jadi profesor. Jadi ujian profesor tuh nggak jelas apa-apa itu karang-karangan atau dari mana Pak Nas dapat nggak tahu. Jadi yang jelas sekarang walaupun apa jabatannya sesuai yang dibilang Pak Yusril, kita terlepas itu, kita yang penting bisa bergerak, bisa action. Nggak penting jabatan. Buktinya berarti dia tidak bisa menjalankan amanah yang telah Aldi. diberikan ke dia. Assalamualaikum, Aldi. Nyampai dari Jambi. Suaro. Nah, jadi menurut Bundo tadi sama Pak Jamal, Pak Ridwan masuk nggak Pak Ridwan? Pak Ridwan sebentar lagi, nya sedang di mall, Sumarekon, sebentar lagi. Jadi menurut Bundo itu Pak Yusril, itu ya diputuskan aja, membuang-buang waktu, bukan dinonaktifkan aja. Kalau menurut Bundo sih nonaktifkan aja. Ini aja setengah jam nggak bisa, apalagi mau seminar, apalagi dia turun-turun ke lapangan, ya kan? Nah jadi nggak tepat. Jadi maksudnya kalau kita sudah berusaha menarik rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan berserakan, tapi rupanya itu kata itu nggak tepat buat mereka. Ya kan? Buktinya setengah jam aja dia nggak bisa menyediakan waktu untuk bertemu. Jangan atas nama temannya, atas nama ketua pembina, atas nama pengawas, ya kan? Itulah kira-kira. Jadi menurut Bundo ya itu dinonaktifkan aja. Jadi bilang apapun risikonya dia siap menerima, apapun keputusan. Nah itu aja dari Bundo. Selanjutnya silakan. Kita bahas Pak Ridwan juga nih. Mudah-mudahan Pak Ridwan
masuk. Iya. Ini kalau gitu ceritanya kan, tambah kuat lagi. Beliau kagak bisa untuk akses gitu ya. Coba suaranya agak dekat sedikit, Pak Yusril. Kurang. Ya kalau ambo nilai, berarti Pak Marsis itu memang tidak bisa eksis Iya. untuk di yayasan kita ini. Ya kemungkinan seperti yang lain-lain, seperti bendahara kan sudah mengundurkan diri. Pak Elisra gimana Bu? Pak Elisra Bundo? Siapa? Pak Elisra gimana? Kemarin sempat diundang nggak? Oh, mereka itu udah satu paket itu. Satu paket ya. Kan dulu udah dibilangnya dia enggak ada temannya yang ini kata Pak Marsis kan. Enggak ada yang mau. Pak Marsis sendiri dia bilang kan, enggak bisa ini temannya. Dia sendiri yang bergerak kan ya mungkin. Iya. Jadi berarti intinya ada satu paket. Jadi ini masuk nggak si ini? Si Aldi, Pak Aldi udah masuk nggak tuh? Udah, Aldi itu Lado datang tuh, masuk. Udah dengar nggak? Bisa dengar nggak dia? Pak Aldi, Assalamualaikum. Bisa didengar Pak? Suaranya, oi. Buka lah tuh. Pak Aldi. Assalamualaikum Pak Aldi. Udah lanjut aja dulu yang bisa mendengar suara. Dilanjut aja, Mas. Jadi lah informasi kok sebenarnya Kulaili itulah tapi warna untuk menerobos di Padang, ya kan? Suara Omeli terdengar enggak? Iya. Hai, terdengar suara Omong. Hai. Makanya beliau tuh memang sebagai pembina sudah harus salah satu utusan dari YBRR Jabodetabek sudah batapek tuh beliau tuh menyampaikan kira-kira visi misi dari YBRR ke sebenarnya. Nah, jadi kawan-kawan awak nanti Padang, kalau memang belum punya kesempatan untuk dalam waktu dake untuk berkiprah seperti itu, tentu inyo sudah punya program sendiri. Sudah itu karenanya mengemban jabatan jo di YBRR, karenanya tidak bisa waktunya untuk melaksanakan itu. Lah tapi ia menyerahkan kepada ketua Pak Ramlis. Nah, jadi kalau memang itu perlu ada sepucuk surat dari beliau sebagai ketua untuk menyampaikan ketidaksanggupannya untuk melaksanakan sampai ini berakhir dari kesibukannya. Nah, itu jangan berakhir dari kesibukan. Jangan berakhir kesibukan, Pak Nas. Jangan terlalu berharap. Iya, jangan namparalu dewa surenya. Bukan berarti ini ndak bisa, tentu disampaikan kepada orang yang bisa ada lain dari jajarannya sendiri. Tuh. Nah, kalau memang ndak bisa, kalau ndak bisa ya untuk itu harus ada sepucuk surat pelimpahan tugas kepada Pak Ramlis itu. Nah, jadi Pak tetap berasumsi bahwa mereka itu memang tidak bisa untuk melaksanakan kegiatan itu untuk saat ini kok.
Karena awak memang di Jakarta tuh pingin untuk action di Padang, inyo nanda ada waktu untuk itu. Kalau supaya jangan tarapuang anda anyu tagana anda ilia, tentu iyo nan bisa melaksanakan itu siapa? Tentunya mencari orang-orang yang bisa melakukan itu. Itulah gunanya ketua itu memberikan melimpahkan wewenangnya kepada yang lain seperti Pak Ramlis, Pak Arjunis, begitu juga Lisra. Jadi paket mereka itu biarin aja lah, tidak masalah itu. Yang penting Yayasan Wako bisa berkiprah Sumatera Barat. Salah satu diantaranya nan bisa kita rancang dari Jakarta, menghubungi Pak Darwis. Pak Darwis itu adalah referensi dari Pak Firman. Beliau kok adalah pengacara di Sumatera Barat. Kami sampaikan ke Pak Darwis. Pak Darwis, yayasan ini sudah jadi. Yayasan ini sudah sah dari Menkumham tanggal 18 Agustus 2022. Ini kok bagaimana caranya yayasan itu berkiprah di Sumatera Barat. Karena awak visi dan misi awak itu adalah mengangkat masyarakat Sumatera Barat itu lebih maju dari masyarakat prasejahtera menjadi sejahtera. Kan itu cita-cita awak. Jadi kata beliau, ambo sesuai je bidang ambo sendiri. Ambo bisa kerjasama dengan si Larry. Larry juga pengacara. Kalau bentuk itu Pak, Ambo kita tunggu Bapak mencari orang-orang yang seprofesi dengan Bapak untuk menyusunnya, mintanya bidang hukum. Tidak apa-apa. Karena bidang hukum itu bisa dibuat nanti kan. Salah satu diantaranya bidang-bidang lain, ada bidang hukum, ada bidang wakaf, macam-macam. Pendidikan dan keterampilan. Kini kau kan nado di daerah awak itu adalah bidang pendidikan dan keterampilan. Karena awak masih bamato-mato tarang kepada orang Sumatera Barat, nan domisilinya di Sumatera Barat, ambo lah disampaikan oleh Larry siapa orang-orang yang bisa untuk melakukan bidang pendidikan. Ada kecilnya namanya Yunindra. Beliau tuh guru SMA Adabiah. Kebetulan Yunindra itu adalah ketua MGMP di Sumatera Barat, di Sumbar. Jadi Riswa rencananya rapi. Hal itu sudah disampaikan sedetil-detilnya oleh angkunya Ustadz Saadi Jamal ke beliau sore tadi, bahwa dia siap untuk mencari orang-orang yang berdomisili di Sumatera Barat. Tidak harus terpaku kepada orang satu kabupaten saja, tetapi beberapa kabupaten hendaknya terwakili untuk bisa yayasan itu berkiprah di Sumatera Barat. Pokoknya orang Sumbar. Carilah satu persatu orang-orang itu yang berpengaruh, yang bukan angin-angin ciayam, tetapi harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan cita-cita yayasan itu. Itu dari Pak Saadi Jamal yang disampaikan kepada Yunindra. Jadi Bapak tanya mau SMS Pak Nurul Huda. Nurul Huda itu karena pernah ikut Zoom meeting Jawa. SMS beliau, Pak Nurul Huda, yayasan kita sudah jadi 18 Agustus 2022. Ini akan mulai bergerak di Sumbar. Bapak kan di Payakumbuh. Iya Pak, siap. Saya di mana saja berada, siap. Atau itulah Nurul Huda. Itu beliau itu masih ingat, ambo kan diajak Pak Firman. Itulah kira-kira dari informasi. Oke ya. Karena Bu Laili masih di Padang,
kalau bisa basobok lah je orang-orang itu, serupa si Yunindra itu dia siap mencari orang-orang yang bisa mewakili di wilayah Guru. Itu saya kira-kira. Itu informasi Pak Ketua. Nah, silakan Pak Aldi. Oh, separuhnya udah keluar ya. Pak Aldi dari Jambi. Pak Aldi mungkin sinyalnya mungkin tuh. Oh ya, Bundo, gimana Ya, itu mengenai dengan Pak Audi gimana jadinya? Pertemuannya jadi enggak? dia kan kita udah bilang sama Pak Ramlis. Pak Ramlis, kapan bisa Pak Ramlis? Pak Ramlis bisa tadi, ya kan? Ya. Jam 1 sampai jam 3. Tapi Pak Audinya ada acara ke Sumatera, ke Tanah Datar. Nggak Bundo kirim ininya ke Alun ya, ke ke Pak Yusril ya, WA-nya Itu ya. Pak Audi. Ada kan dikirim? Aduh, cuman Was Bundo lagi ke Ambo Tanah pikir ada Datar pertemuan katanya lagi. kan. Ya. Jadi Bundo, ya enggak apa-apa Pak Aldi, nanti kita jadwalkan lagi, kata Bundo kan. Ya. Cuman Bundo kan enggak bisa lama di Jakarta. Awak nunggu, udah kan mau pasang ring lagi di Ya. Jakarta. Jadi enggak bisa lama. Paling hari Senin. Kalau enggak, begini, kalau misalnya udah ngomong juga sama Pak Ridwan, nanti kalau kita pergi ke Padang aja dijadwalkan gitu. Maksudnya biar jelas, biar ini. Jadi menghadapnya sama-sama Pak Yusril juga gitu. Iya. Kalau pergi ke Padang aja dijadwalkan lagi. Kalau sama orang baru ini kan belum tahu, ya kan? Sedangkan Marsis sama Elisra tuh nggak bisa. Kalau Pak Ramdi sudah balik ke Jakarta tadi kan, udah sampai Jakarta dia sekarang. Jadi kalau Bundoso sendiri nggak mungkin. Jadi nanti dijadwalkan kembali Pak Audi gitu kan. Nah jadi udah bilang sama Pak Ridwan, biar nanti waktu ke Padang sama-sama itu aja. Nah, kalau sama yang baru-baru kan nggak mungkin, dia belum paham, belum tahu gitu kan. Jadi mau ngomong apa di sana juga, walaupun silaturahmi, tentu isinya pasti ada. Nah, gitu kira-kira Pak Yusril. Assalamualaikum Pak Aldi. Ya. Woi, Jambi. Assalamualaikum. Sinyalnya mungkin tuh Pak. Pak Aldi kapan Mbak Suwo? Aduh, sinyal ya. Iya. Kadang-kadang Bagaimana atau menurut Pak mulutnya Yusril? tuh Ya nggak kalau dibuka, menurut aku suaranya belum dibuka sama dia. memang Klik, nanti di kesempatan klik lain mic-nya, mic, Pak kita Aldi, ke mic. sana kita ini kan lagi kita follow up lagi Bendo. Iya. Nah, terus untuk yang saat ini memang kita nggak bisa terburu-buru untuk bikin kepengurusan, minimal mereka ngasih data dulu ke kita kan. Nanti mau Iya, dibantuan benar. pada bagian apa. Karena kan kita rencana membentuk cabang-cabang utama untuk di Sumatera Barat Iya, ini. iya, Iya, iya. siapa ketuanya, siapa ini. Nanti kita datang, kita resmikan, kita lantik. Kita ke Padang. Jadi Iya. sebelumnya nanti kita tetap seleksi dulu orang-orang itu. Iya dong. Iya, Uh, jangan terulang kedua kali. iya. Mm. Mm-mm. Nah, nanti kalau masalah
Pak Marsis, nanti kita rapat gabungan, pendiri, pembina, pengawas kan. Kita putuskan apa nanti untuk Pak Marsis, apa pendelegasian atau penonaktifan sama Pak Elisra. Karena dua-duanya itu memang nggak aktif selama ini. 3 malah sama bendara udah jelas mengundurkan diri kan. Iya. Kan itu tepat. Kalau mengundurkan diri ya mundurkan diri aja. Kalau nggak sanggup Iya. mundurkan diri. Ya kan, jangan diulur-ulur waktu. Jadi orang nggak bisa melangkah lebih ini gitu. Iya, karena kalau Untung mengundurkan diri kita kita, belum memberikan SK. ya, karena kalau Gimana? sudah mengundurkan Iya, diri kita kagak perlu cari ketua umum lagi, cukup ketuanya Pak Pak Ramli. Ramlis Iya, sama ini sekretaris dan kita tinggal cari bendahara aja itu pun di Jakarta karena kan kita pusat ini. Kalau pusat iya, orang Jakarta semua jadi gampang koordinasinya. iya. Nanti untuk di Padang kita buat cabang utama jadi jelas orang Padang Sadonyo gitu kan, orang Sumatera Barat Sadonyo. Iya, Jadi biar selesai lah. biar enak. Nah, untungnya kita belum memberikan SK. Ya. Coba kalau udah diberikan SK kan, repot. Nah, Iya, iya. Iya, yang lain masih belum pada ini ya. Iya. Tuh Pak Aldi Kalau sudah Pak bisa tuh Auti, ngomong tuh Pak Aldi. oh, Kalau Pak Aldi, silakan. Siap, mendengarkan. ya, Pak Aldi, Assalamualaikum. Pak Aldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sinyal kayaknya Pak ya. Kok hilang timbul Pak? Tapi Tapi sudah udah bagus terdengar nih tuh. suaranya sekarang. Sudah terjaleh. Udah jalan. Lah, taruhlah. Kau mulai ini sedang di Solo. Nah, makanya kita ambil panggil dadakan kok. Hilang lah balik kayaknya. Hilang. Masih. Ngomong. Hilang kayaknya lihat. Iya, iya. Hilang lah sinyalnya kayaknya. Bundo sampai tanggal berapa Bundo di Padang? Oh, enggak, Biswa Ambo. Kan tadi baru selesai reunian. Ya kan? Baru Yo. selesai reunian tadi. Nah, itu kan ke rumah di sana di ini mengajaknya ziarah ke makam Biswa, menemuin ponakan, keluarga. Sebenarnya nemuin ponakan ya keluarga nggak bisa sehari. Tapi karena udah sakit, nah besok tuh rencana si Yu Indra sama Yu Indranya akan rapat MGMP. MGMP itu biar tahu Pak Yusril, musyawarah guru mata pelajaran MGMP. Nah, jadi dia kan besok musyawarah tuh. Mungkin pada saat itu dia mencari temannya, begitulah kira-kira sudah ini kan oleh Pak Jamal kan, Pak Kanduang. Jadi dia akan mencari teman-temannya yang bisa diajak kerjasama dan ikhlas, ya kan? Nah, jadi ini biar dia tahu bahwa ini telah digambarkanlah dengan seininya oleh Pak Kanduang tadi. Nah, jadi ibarat awak batanam biasanya. Lama-lama itu kan tumbuh hasil. Jangan berharap dari awal itu jangan apa karena kita ini yayasan dari Jakarta udah nampak celang di langit, maksudnya dianggap terang aja gitu. Nah, tapi ini harus kita kalau bertanam mulai dari akarnya dulu, baru bisa akan lama-lama kan menjadi buah. Tidak mungkin tidak akan berhasil. Nah, begitu kira-kira. Nah, akhirnya
besok dia akan mencari temannya dulu. Nah, kalau ini nomor teleponnya sudah di ini tapi belum Bundo kontak kan, Bundo belum sempat nih udah ngomong sama Pak Jamal tadi, Pak Nas, nah ini udah Zoom lagi gitu kan. Nah, jadi besok itu kita tunggu dia mencari teman. Nah, hari Senin kalau bisa bertemu ya, soalnya si Uda kan nggak bisa ditinggal lama-lama. Modenya mau dipasang ring lagi. Jadi kalau hari Senin bisa bertemu, Undo akan ngomong hari Senin. Iya kan? Mudah-mudahan bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya mungkin kita melalui Zoom aja. Ya kan? Tapi Bunda akan usahakan hari Senin itu sampai sore, sampai malam bisa ketemu gitu.